warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aulia Nur, mahasiswa psikologi sebagai pengarah. Di sini saya ingin menyampaikan tujuan dari wawancara pada hari ini. Wawancara ini tuh bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai pengalaman kakak sebagai mahasiswa psikologi. Kami juga ingin mengetahui hambatan dan kesulitan apa saja yang kakak alami selama berkuliah. Kami juga ingin mengetahui dukungan apa saja yang kakak butuhkan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Wawancara ini berlangsung selama kurang lebih 15 menit dan akan menggunakan format tanya jawab. Sebagian besar pertanyaan akan bersifat terbuka, sehingga kakak bisa menceritakan pengalaman kakak secara bebas. Selanjutnya, yang melakukan wawancara pada hari ini adalah Putri Adelia Cahyana Muhammad, dan yang diwawancarai adalah kakak Nur Hanifah Putri, mahasiswa semester 5 di program studi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya selaku pewawancara hari ini. Baik, selamat siang Kak. Siang. Senang sekali dapat mewawancarai Kakak pada siang hari ini. Jadi yang ingin saya ketahui itu apa saja sih hambatan utama Kakak dalam perkuliahan di jurusan psikologi ini? Hambatan saya itu pas kuliah di psikologi dari semester 1 sampai 5, terus itu manajemen waktu, karena saya orangnya apalagi kurang bisa mengatur waktuku untuk perkuliahan, apalagi banyak tugas. Terus tekanan akademis juga sih, kayak apalagi saat ujian UTS begitu. Kalau UTS, menurutku pas UTS selama perkuliahan tugasnya double ki, istilahnya kayak mepet di deadline-nya. UAS juga begitu, tapi alhamdulillah UAS biasa kan isi kuesionergi, tapi kadang ada juga dosen yang kasih tugas, terus tugasnya laporan begitu sih. Terus cara Kakak menghadapi itu bagaimana? Cara aku hadapi jadi kerja tugasnya, tapi pas saya bisa kerja tugas pas deadline, tapi memang maksudku kayak 1 hari sebelum deadline atau 5 jam sebelum deadline. Aku tahu kenapa, karena lancar ki bekerja otakku. Ceritanya kayak sistem ngebus malam. Iya begitu. Terus kalau misalnya tuh cara kelola waktunya itu bagaimana? Kelola waktu itu saya susah Kak atur waktu. Tapi kalau dibilang bagaimana aku atur waktuku supaya tugasku terkumpul semua, ya begitu Mi. Anggap Mi kalau deadline mata kuliah yang pertama, anggap Mi kayak sejarah alam psikologi lah toh. Terus mata kuliahnya yang di situ sama ini bersamaan ki deadline-nya sejarah aliran psikologi sama komunikasi. Tapi yang biasa aku kerja yang pertama yang SAP, tapi deadline-nya sama di hari juga di jam 23.59 lah sebenarnya toh. Kadang biasa yang SAP aku kerja dulu sebelum H1 sebelumnya, ataukah yang mana yang dilihat juga dari kesulitannya, yang mana lebih gampang dikerja duluan, salah satunya begitu sih. Pernah enggak sih Kakak merasa tertekan dengan banyaknya tugas yang ada? Apalagi kan tugas sangat banyak di jurusan psikologi ini. Pernah Kak, hampir kayak bilang Kak deh, jangan deh saya kerja tugasnya, karena tidak sanggup sekali Mak. Dan yang ku alami tuh pas susah-susahnya di semester 3 karena ada praktikum.
Ya. Nah di situ nih susahnya. Terus cara kakak hadapi itu bagaimana? Misalnya aku hadapi, dijalani aja saja, dijalani. Jalani meskipun sambil nangis-nangis. Eh, kalau kesulitan beradaptasinya itu dalam jurusan psikologi ini bagaimana? Entah dalam pertemanannya kah atau bagaimana? Kesulitan dalam pertemanan. Nah kalau pertemanan toh saya orangnya susah sekali keakrab sama orang, tapi kalau kayak ada maksudku kalau ada orang di dekatku pasti saya sapa ji, saya aja berinteraksi walaupun tidak aku kenal siapa. Dan pertama kali kok masuk di psikologi itu satu aja temanku, sama sekali belum pernah kenal, tidak pernah pacat sama sekali. Tapi kan ini PPKMB toh, Iya. mau naik di gedung teater lantai 3. Nah di situ nih berpapasan kan di pinisi di bawah. Bilang kok naik di lantai 3? Aku bilang iya, karena psikologi. Aku bilang iya. Nah di situ nih itu baru temanku pertama kali, dan tidak ada aku kenal sama sekali orang sekitarku yang ambil jurusan psikologi, tidak ada aku kenal. Dan aku tahu juga teman-temanku yang di SMA ada ambil jurusan psikologi di situ atau tidak ada. Jadi benar-benar sendiri. Terus itu selama perkuliahan itu ada nggak sih mata kuliah yang agak sulit kakak pahami sehingga kayak susahnya ini mata kuliah? Ada statistika dan kawan-kawan. Itu sih karena harus pikir, apalagi kan ada juga harus pikir masukkan data di SPSS. Ya. Nah itu, dan sama tidak mengerti, dan saya tipikal orang yang tidak mengerti kak kalau tidak fokus kak pahami ki. Anggap nih kayak dosen toh mengarahkan, nah jelaskan ji dengan PPT, PowerPoint materinya. Tapi kalau tidak ada contohnya saya lihat, tidak bisa kak kerja atau tidak diarahkan kak. Dan itu susahnya karena tidak mungkin mak mau ke setepar ke dosen bilang, kayak pak bagaimana caranya ini, tidak aku tahu ki, ulangi dulu yang kemarin, tidak bisa kan? Tidak mungkin lah. Jadi biasa kak bertanya temanku, tapi untuk teman toh Ya. kadang-kadang ki mut-mutan ki mengajar karena kan juga kok tugasnya juga teman yang urus. Terus dengan metode pembelajaran yang biasa diberikan dosen, ada nggak sih kayak bilang susahnya nih metodenya, karena biasa kan ada dosen yang kayak cuma disuruh buat kelompok terus kita yang presentasikan tiap materi itu. Kalau masalah tugas kelompok baru dosen yang langsung kasih itu sebenarnya tuh menurutku bagus karena kan per kelompok bisa kayak bertukar pikiran. Kecuali kalau individu baru ini dosen langsung jika mengarahkan bilang ya tugas individu ini padahal tapi dia jelaskan dipakai materinya cuman ya namanya materi juga toh enggak apa maksudku kalau enggak dipahami betul ki menurutku saya susah untuk dikerjakan apalagi individu. Tapi kalau kelompok gampang, bukan gampang maksudku bisa jekilah kerjai kan, bagi tugas bilang ada yang kerja bagian ini saya kerja bagian PPT, saya kerja yang bagian PPT saja, kemudian bagian paper kerja bagian materi yang ini. Jadi kakak lebih suka kerja tugas secara kelompok daripada individu. Iya. Terus seberapa besar sih peran dosen dalam membantu menghadapi perkuliahan ini menurut kakak? Menurutku besar sekali karena kalau udah ada arahannya dosen tidak bisa juga apa-apa. Tapi itu biasa sulitnya juga kalau kayak bertanya ulang kayak kan biasa dosen bilang kenapa tidak bertanya di dalam kelas, kenapa harus bertanya di chat. Malu-malu kak saya kalau bertanya langsung karena takut kak salah bicara, takut kak kayak dianggap bilang deh bodohnya kenapa kau tidak mengerti dari tadi begitu, takut kak dianggap itu sama orang sekitarku sih karena rata-rata biasa orang paham jadi biasa minta aja pendapat temanku bilang apa maksudnya tadi itu dosen, maksudnya bapak atau ibu jelaskan begini-begini, terus dijelaskan temanku biasa agak paham itu kerja nih. Tapi sama aja lagi kalau ada contohnya saya lihat tidak bisa kak kerja tugas. Terus kayak dari tadi cuma pertanyaan tentang hambatan kesulitannya saja. Terus apa sih senangnya kuliah di psikologi itu? Senangnya kuliah di psikologi menurutku psikologi ya beda lah dari fakultas lain. Bicara fakultas ini ya berbeda menurutku karena
apalagi bagian penilaiannya menurutku fakultas psikologi memang ketat Ki. Iya. Ketat sekali karena biasa temanku kalau aku lihat Ki bilang, ih ini tuh saya IPK aku begini, kenapa kau begini? Dia gampangnya dapat, segampang itu Ki dapat A dan B. Serius, paling mentok itu dia nilainya B minus. Iya. Dan saya ada beberapa nilaiku C dan B susah sekali ditembus. Tapi padahal merasa dia bilang, tugas apa aku yang aku kumpul bagi absen oke Ji, UTS ku juga saya kerja Ji, UAS ku juga masuk semua Ji tugasku. Bagian apa yang kenapa nggak bisa dapat nilai C? Terkadang memang penilaiannya menurutku Yang membuat harus berbeda. Iya, dan harus dia yang betul-betul serius belajar kalau di psikologi. Iya sih. Terus yang buat Ki senang kuliah di psikologi itu apa sih? Buat gak senang karena saya tahu pelajaran sebenarnya tuh pelajaran yang apa suka aja mata kuliahnya. Memang fashionnya di situ dari SMA. Tidak sih kalau bilang fashion tidak, karena sebenarnya mau ambil hukum Iya. tapi disuruh sama kacekku ambil saja psikologi. Dan serius jujur tidak ada dasarku pelajari psikologi. Coba fashionku memang pas mungkin serius Kak, tidak mungkin maksudku insyaallah tidak ada mulangku Iya. karena kan maksudku senang sekali lah karena dari awal kami memang mau di jurusan itu, tapi ya seiring berjalannya waktu toh. Ya. Terus kan kakak sudah semester 5, pasti sudah banyak mata kuliah nih yang dilewati. Mata kuliah apa sih yang paling kakak suka? Paling saya suka komunikasi karena diajar Ki bagaimana caranya berkomunikasi sama orang, sama apalagi tuh yang bahas bahasa tubuh ada intinya yang itu. Iya. Karena dipelajari bagaimana caranya, bagaimana gerak-geriknya orang kalau diangkat tangannya sambil bicara, itu sukanya. Tapi belum terlalu kupahami juga, tapi suka, tapi tidak kupahami Ki. Susah. Coba saya pahami. Iya sih. Terus pernah nggak sih kayak kakak kayak itu ada stresku begini kuliah capek, terus biasa kan dalam satu hari biasa dari pagi sampai sore di kampus, karena kayak capek deh kayaknya nggak cocok di jurusan ini. Pernah Kak merasa begitu. Itu nih aku bilang tadi maksudku, pernah Kak ada yang bilang malas sekali nggak kerja tugas, sudah nih sampai sini nggak sanggup sekali mah biar nilaiku urusannya itu kalau banyak tapi ya namanya juga teman-teman tak dukung gitu menjadi begitu kerja gitu tugasmu, jadi saya kerja tugas. Jadi orang-orang terdekat yang paling dukung Ki untuk kuliah di psikologi itu siapa? Dan berperan penting sekali, selalu support Ki lah. Support dan selalu support kami memang dari semester 1 sampai semester 3, 4 4 tidak terlalu teman-temanku, karena mungkin kalau tapi kan pertemanan dalam circle juga ada, tapi bersyukur alhamdulillah dalam satu kelas memang circle bersirkel. Cuman kalau masalah tugas kayak kalau makin tugas bilang di sini kau tugas dipanggil Ji, cuman ya namanya tetap Jiki teman-teman, tapi dalam sama Jiki semua kerja tugas ya sih cenaknya karena begitu nyami. Dan awal juga kan materi semua Ji, kebanyakan juga semester 1 sama 2 tentang teori buat makalah, tapi 3 masuk praktikum. Nah situ solidnya terasa sekali, tapi pas semester 4 kurang tahu bagaimana, mungkin kelamaan libur kayak di situ. Ya terpecah-pecah dan saya juga kayak merasa Kak makanya ini teman-temanku karena tetap Jiki bersih kalau cuman apa kayak Tetap solid begitu biar beda solid ya. cuman kalau mulai kurasa kalau kutanya Ki bilang bagaimana tadi itu arahannya dosen harus Ki begini, aku bilang kayak sing apa kalau ku chat Ki slow respon Ki ataukah kalau kerja tugas sharing bareng Ki kurang respon Ki begitu, kayak ngejawab Ji seadanya, cuman ndak mau kan tanya yang intinya yang pertanyakan sama Ji bilang dipersulit Kak juga. Tapi ya namanya orang ndak boleh andalkan orang tuh, ndak boleh harapkan ke orang
mau respon ke dengan apa yang kita mau. Terus ini pertanyaan terakhir nih, apa sih pelajaran terbesar dan buat Ki bersyukur bisa kuliah di psikologi? Mungkin karena bilang kayak bisa Ki ceritanya istilah sekarang itu berobat jalan. Menurut tuh bagaimana itu sih Kak? Berubah jalan, iya sih, lebih jujur nah, saya kayak orangnya kalau stres Kak nggak bisa Kak tinggal di rumah, udah betul kenapa, dan pasti suka Kak jalan, suka sekali Kak jalan sendiri biar kemana, biar malam tengah malam pasti keluar aja. Dan mungkin itu maksudku tuh selama belajar Kak di sekolah mungkin kayak bilang gangguan apa Kak di maksudku apa yang kena Kak, kenapa Kak begini, sebelumnya kan nggak pernah Kak begini. Iya. Mungkin ada kaitannya dengan psikologi, cuman nggak cari tahu karena takut Kak Ya. di apalagi namanya di diagnosis begitu. Iya. Tapi bilang oh kayaknya harus Kak, jadi tapi saya juga kontrol diriku bilang kayaknya nggak bisa Kak begini terus, kalau begini terus kayaknya hancur Kak, kayaknya melakukan hal yang tidak di luar nalar lah. Terus rasa syukur tak bisa kuliah di psikologi itu bagaimana? Terus syukurnya itu nih tadi kayak bisa Kak lebih kontrol diriku, Bisa bantu teman pasti banyak curhat karena anak psikologi. terkadang juga sebagian anak psikologi pasti kayak kita punya masalah, tapi kalau ada orang yang cerita sama kita pasti lebih bisa Iya. kasih solusi ke itu orang daripada hadapi masalah tak sendiri. Lebih kita tahu jalan cerita keluarnya orang hadapi masalahnya daripada masalah. Baik. Senang sekali bisa mewawancarai Kakak pada hari ini. Ceritanya menarik, suka duka selama berkuliah di psikologi memang cukup berat. Baru semester 3 juga dirasa sekali karena tugasnya cukup banyak. Semoga apa yang Kakak katakan itu bisa jadi pembelajaran untuk saya dan rekan saya ke depannya. Terima kasih banyak untuk kesempatan pada siang hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu lain. Saya sebagai pewawancara hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak yang sudah meluangkan waktunya. Baik. Baik, demikian wawancara kali ini saya tutup.